Shalom, selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dalam renungan harian dari HKBP Batam Lubuk Baca hari ini Selasa 2 November 2021. Kami berdoa kiranya saudara-saudara sekalian benar-benar dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Sungguh indah kabar-Mu, ya hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu setia mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang membuka hati setiap kami yang saat ini tengah menyaksikan renungan ini. Biarlah setiap kami benar-benar mau untuk diisi oleh firman Tuhan, dan Engkau memampukan kami untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan renungan pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mendengar ayat ini, mungkin kita akan langsung terfikir dengan duka yang pernah atau yang sedang kita alami masing-masing. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita kehilangan barang-barang atau benda-benda berharga, harta milik kita mengalami bencana di dalam kehidupan kita, dan lain sebagainya yang membuat kita merasa tersakiti oleh orang-orang di sekeliling kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat kita mendengar ini dan mengingat penderitaan yang kita alami, duka yang kita alami, mungkin kita berpikir bahwa ayat ini ditujukan kepada kita dan kita merasa terhibur atas semua duka yang pernah kita alami atau sedang kita alami. Tidak salah ketika kita merasa bahwa ayat ini tertuju kepada kita, menghibur hati kita atas duka yang pernah kita alami atau yang sedang kita alami saat ini. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mau diingatkan bahwa kata penghiburan untuk orang yang berduka dalam renungan hari ini bukan ditujukan untuk duka seperti yang saya sebutkan tadi, duka secara jasmani, tetapi kata penghiburan, berbahagia kepada orang-orang yang berduka itu ditujukan untuk
duka secara rohani yang berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, duka rohani atau yang dikehendaki oleh Allah adalah di mana orang merasa bersedih, berduka secara dalam ketika melihat dan melakukan dosa, ketidakbenaran di dalam kehidupan ini, atau melakukan hal-hal yang menentang kehendak Allah dan tentu mendukakan hati Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang berduka yang dikehendaki Allah di dalam nats ini adalah orang-orang yang memiliki kepekaan hati untuk melihat dosa yang sedang terjadi di dalam kehidupannya atau di tengah-tengah sekelilingnya, dan juga perbuatan-perbuatan ketidakbenaran yang menentang kehendak Allah, yang mendukakan hati Tuhan. Dan ketika ia melihat itu, kita tahu ada dosa yang tengah terjadi, yang kita lakukan dan sedang terjadi di sekeliling kita. Kita merasa tidak nyaman, kita merasa gelisah, kita merasakan sebuah beban atas dosa yang sedang terjadi tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat hari ini berkata, berbahagialah orang yang berduka karena mereka akan dihibur, berduka cita. Seperti yang saya katakan tadi, mereka yang benar-benar merasakan sebuah beban atas dosa-dosa yang dilakukannya. Dan ketika orang merasakan beban tersebut di dalam hatinya, maka itu akan melahirkan sebuah penyesalan. Sebuah penyesalan yang akan melahirkan sebuah pertobatan. Dan ketika orang menyesali dosanya dan bertobat, di sana ada kasih karunia, pengampunan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang yang mau mengaku dosanya dan bersedia untuk menerima pengampunan dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini begitu banyak orang yang tidak lagi memiliki kepekaan atas dosa di dalam kehidupannya dan juga hal-hal perbuatan-perbuatan dosa yang terjadi di sekelilingnya. Mungkin kita merasa apa yang terjadi, kejahatan, ketidakbenaran, ketidakadilan, itu adalah hal yang lumrah. Karena itu sudah terjadi di mana-mana. Dan itu sudah menjadi kebiasaan banyak orang. Sehingga kita merasa tidak lagi terbeban. Mungkin kita merasa perbuatan kita yang penuh dengan kejahatan, kebohongan, kesombongan, keserakahan, dan kecemaran. Itu bukan lagi sesuatu yang perlu untuk dipikirkan secara mendalam. Tidak perlu lagi untuk membuat kita merasa terbeban. Karena toh orang lain juga di mana-mana banyak orang melakukan perbuatan yang sama. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini memanggil kita, mengingatkan kita, agar kita semua sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, mari kita selalu mau datang kepadanya, menyesali setiap dosa, setiap ketidakbenaran, apapun itu yang selama ini kita perbuat. Jangan pernah merasa tidak mau tahu dengan segala kejahatan dan ketidakbenaran yang ada di sekeliling kita. Kita harus mulai, kita terpanggil untuk mulai terbeban. Kalau kita belum mampu untuk mengingatkan secara langsung, setidaknya kita terpanggil untuk terbeban, mendoakan mereka-mereka yang hidup di dalam keberdosaan. Dan kita juga terbeban untuk mau selalu diingatkan atas dosa-dosa kita
dan menyesali setiap kelemahan-kelemahan, dosa-dosa yang kita perbuat. Berbahagialah setiap orang yang berduka cita, yang menyesal, yang menangis, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, berduka cita atas setiap kelemahan, perbuatan, apapun di dalam kehidupannya yang benar-benar tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mari kita terpanggil untuk menjadi orang-orang yang terus mau dibaharui, diubah oleh Tuhan. Oleh karena itu mari buka hati selalu untuk terus diingatkan, untuk terus diarahkan oleh firman Tuhan. Belajar mengenal kebenarannya, belajar untuk berjuang, meninggalkan, membuang, bahkan membunuh setiap kebiasaan, perilaku, sikap kita yang selama ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memampukan kita untuk terus berjuang melawan dosa, belajar hidup berkenan di hadapannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada saat ini, supaya kami belajar Tuhan untuk mengakui dan terbeban dengan setiap dosa-dosa kami, perbuatan-perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan, bahkan mendukakan hati-Mu. Tolonglah kami Tuhan, begitu seringnya kami tidak menyadari, kami menganggap sepele dengan semua kejahatan kami, kesombongan kami, dan semua sikap kami yang mendukakan hati-Mu. Oleh karena itu biarlah firman-Mu hari ini benar-benar menjamah hati kami, mengubah hati kami, sehingga kami boleh semakin dibaharui, diubahkan untuk hidup di dalam kekudusan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang tengah menyaksikan renungan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menjamah setiap hati mereka, dan firman-Mu bekerja di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang tengah mendengarkan. Berkati setiap yang terbeban oleh karena pergumulan hidupnya, sehingga semakin dikuatkan, berpengharapan kepadamu. Beri kesembuhan kepada anak-anak-Mu yang tengah terbaring sakit atau sedang melewati masa penyembuhan dari sakit penyakitnya. Tuhan kiranya yang memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kami akan terus menghimbau kita, mari tetap menjaga kesehatan kita dengan menjaga semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.